bisa meningkatkan kecakapan literasi, bisa memiliki kemampuan periksa fakta. Tentu di era digital, banyaknya informasi itu penting banget. Halo Mavindors, kembali lagi dengan saya Muhammad Tahril Haisi di kontennya Mavindo. Nah, kali ini kontennya beda sama konten-konten yang biasanya di YouTube-nya Mavindo. Kali ini kita akan ngebahas tentang program baru atau program yang akan diadakan oleh Mavindo. Apa nama programnya? Itu Indonesia Periksa Fakta. Yang kedua, nah kita bakal ngobrolin ini sama seorang program manajer yang menjadi pengampu dari program ini, yaitu Mas Dedi Helsianto. Halo Mas Dedi. Halo Mas Hairil. Ya, sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting patuhi protokol kesehatan. Ya, Mas Hairil gimana? Sudah sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kelihatan cerah kok, berarti sehat tuh biasa. Ya, cerah itu karena cahaya aja nih, cahaya matahari. Oh, mungkin ya sering berjemur ya. Sama cahaya ilahi. Siap. Nah, nih Mas, jadi kan Indonesia Periksa Fakta itu kan yang diangkat oleh Mavindo ya. Itu kenapa sih pakai Indonesia Periksa Fakta gitu? Kenapa nggak periksa fakta aja misalkan? Iya, jadi begini Mas Hairil dan kawan-kawan Mavindowers ya. Apa sih yang melatar belakangi kita buat program yang namanya Lomba Indonesia Periksa Fakta? Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang literasi, kecakapan literasi ya Mas Hairil ya, itu kan Mas Hairil juga memperhatikan ya, itu kita sama-sama di Mavindo sebagai fact checker atau pemeriksa fakta, itu yang terus berulang diksinya di berbagai media itu literasi, ya kan? Dan itu kadang kita lihat di lapangan kondisinya ya Mas Hairil, banyak yang agak bingung tuh, karena konsepnya dinilai terlalu abstrak, ya kan? Atau mungkin mereka dapat ketika materinya dijelaskannya tidak begitu detail, gitu loh, atau tidak ada praktiknya. Nah, makanya dengan latar belakang hal itu, selain jumlah hoax yang terus meningkat ya, Mas Hairil dan kawan-kawan, gitu loh, makanya kita mau bikin satu kegiatan yang konkret deh, gitu loh, yang memang untuk meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, yaitu apa? Periksa fakta. Nah, ketika kita bicara periksa fakta, mulai dari mencari bahan hoax dalam bentuk narasi, foto, video, dan lokasi, ya kan, masuk ke dalam media sosial, terus menerima laporan, terus menyusun artikel periksa faktanya, sampai dengan menyebarkannya, itu ternyata banyak yang belum familiar tuh, Mas Hairil dan kawan-kawan. Apa buktinya? Misalkan data dari Daily Social dan Jackpot Global Survey, gitu loh. Mereka mengatakan begini, sekitar 51% audiensnya itu yang mereka surveinya ketika menemukan hoax mereka cuek. Nah, 44% ketika menemukan hoax mereka mengaku tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa fakta. Nah, ini jadi masalah tersendiri kan akhirnya, gitu loh. Padahal ketika kita bicara tentang literasi, kecakapan literasi, terus kita bicara tentang melawan hoax, gitu loh. Ini kegiatan periksa fakta sangat penting. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini harus dipopulerkan semuanya, karena ini kerja kecakapan literasi, melawan hoax, gitu loh, semua bisa mempunyai kemampuan untuk memeriksa fakta. Itu adalah kerja kolaborasi, gotong royong. Nggak bisa cuma Mavindo doang, nggak bisa cuma Mas Hairil doang, nggak bisa cuma saya doang, nggak bisa kawan-kawan yang ada di Mavindo aja, tapi semua pihak, baik individu ataupun institusi. Makanya kita buat kegiatan Lomba Indonesia Periksa Fakta. Kenapa pakai ada lombanya? Gitu loh. Ini untuk lebih memudahkan komunikasi kepada publik. Itu. Jadi ketika ada lomba makin menarik. Ya kan, hari gini ya Mas Hairil ya, tingkat literasi kita rendah, siapa sih yang rajin baca, yang rajin nulis, atau bahkan sampai rajin untuk membuat hasil periksa fakta ya kan. Nah, dengan posisi seperti itu kita coba selesaikan atau kita coba cari solusi, kita kayaknya perlu buat lomba deh. Nah, dari lomba itu bukan cuma sekedar lomba terus dapat hadiah, enggak, tapi mereka punya kemampuan memeriksa fakta, gitu. Misalkan untuk saat ini kategorinya mahasiswa dan perempuan, mereka nanti bisa memeriksa fakta, mereka bisa tularkan ke teman-temannya, gitu loh. Terus mereka bisa masuk ke dalam
masukkan kegiatan itu, periksa fakta itu ke dalam kelompok-kelompoknya. Misalkan media kampus, ya kan, perempuan misalkan gerakan perempuan dan sebagainya. Kurang lebih gitu, Mas Hairil. Oke, nah itu menarik yang disebutin Mas Dedi tadi. Sebenarnya ini Mas, Mavindo harus mungkin tahu ya bahwa Mavindo itu sudah pernah melaksanakan Indonesia Periksa Fakta yang pertama ya. Ya. Nah ini kan yang ada angka 2 nih, yang kedua nih. Ya. Nah ini bedanya apa gitu? Karena mungkin orang bisa aja berpikiran, ini sama-sama aja paling lombanya, atau misalkan kegiatannya mungkin sama aja. Jadi bedanya apa Mas? Pasti jelas beda dong. Itu udah kayak marketing gitu loh sih. Ya, jadi gini, perbedaannya itu adalah kalau yang pertama itu kan mahasiswa kita buat per kelompok ya, Mas Hairil ya. Nah, terus yang kedua kita buat kategorinya jurnalis. Itu yang pertama tuh. Ya kan sebelumnya juga kita adakan di Bandung itu untuk kategori mahasiswa. Sebelumnya juga Mas Hairil adakan di Jakarta ya kan bersama kawan-kawan juga itu kategorinya mahasiswa, ya kan. Nah, alasannya perbedaannya apa? Yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu untuk kategori mahasiswanya berkelompok tuh. Jadi satu kelompok diisi oleh 4 orang. Nah, itu terkadang mungkin pembagiannya agak sedikit sulit untuk pengerjaannya. Kemudian yang kedua, kita hari ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus patuhi protokol kesehatan. Nah, jadi dari 2 alasan itu, yang pertama kita sudah beberapa kali mengadakan. Tentu bagi kawan-kawan mahasiswa sudah ada nih pengalamannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, materi-materi sudah banyak dibagikan Mas Hairil. Bukan hanya oleh Mavindo saja, tapi oleh kawan-kawan media atau organisasi yang lain atau individu yang lainnya. Nah, terus yang ketiga, untuk menjaga sebaran COVID agar tidak tinggi atau tidak meluas. Makanya perbedaannya adalah kita buat untuk kategori mahasiswa pada Lomba Indonesia Periksa Fakta 2 itu sendiri-sendiri per individu gitu loh. Jadi tidak per kelompok. Nah, mereka bisa kerjakan dari rumahnya atau mereka bisa kerjakan dari kosannya gitu loh. Yang penting suasananya kondusif gitu loh. Kemudian jaringan wifi-nya bagus. Kemudian mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Nah, perbedaan kedua yang tidak kalah menarik adalah kategori perempuan nih Mas Hairil dan kawan-kawan. Bagaimana? Karena hari ini dari Mavindo sendiri ya, seperti saya deh, Mas Hairil dan kawan-kawan kan kita sering coba ini ya, riset sederhana. Kita menemukan beberapa informasi gitu loh. Di era pandemi ini misalkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, itu mengatakan beberapa perempuan lebih banyak terpapar hoax, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa riset yang mengatakan aksesnya perempuan kepada media sosial, kepada teknologi informasi, atau kepada hasil periksa fakta, itu pun cenderung masih minim atau sedang. Terus yang ketiga, kita pun juga melihat gitu followers-nya Mavindo, ya kalau relawannya mungkin kebanyakan perempuan, tapi kalau followers di mana? Di beberapa media sosial kita ya, Mas Hairil ya, itu ada beberapa kebanyakan adalah pria. Terus yang keempat, kita melihat juga kayaknya masih sedikit nih gitu loh, organisasi atau individu yang fokus terhadap edukasi untuk perempuan agar bisa memiliki kemampuan periksa fakta yang komprehensif. Nah, jadi dari situ, sebelumnya kita adakan pelatihan dulu nih, Mas Hairil dan kawan-kawan. Ada pelatihan namanya Perempuan Periksa Fakta. Jadi kita membahas hoax-hoax seputar isu atau tema perempuan, gitu loh, narasumbernya perempuan, terus host atau moderatornya perempuan, terus pesertanya juga kebanyakan perempuan. Di situ menarik, ada diskursus untuk mencari solusi. Gitu loh, gimana perempuan itu bisa aksesnya itu lebih tinggi lagi kepada medsos, teknologi informasi, dan melawan hoax. Kemudian perempuan itu memiliki kemampuan untuk memeriksa fakta, gitu loh, khususnya isu-isu atau tema-tema yang biasa mereka hadapi sehari-hari. Terus yang ketiga, mereka membangun jejaring juga. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan edukasi literasi. Nah, itulah bedanya kurang lebih Mas Hairil. Kenapa kita kali ini pada Indonesia Periksa Fakta 2 fokus terhadap mahasiswa, kategori mahasiswa untuk individu, terus yang kedua kategori perempuan untuk individu dengan berbagai macam latar belakang.
Nah, itu kita ingin mendorong partisipasi dua lapisan ini. Kenapa? Karena mahasiswa digital native gitu loh. Kemudian mereka idealis, mereka aktif di media sosial. Nah, terus kalau yang keempat perempuan ini tadi selain kita untuk meningkatkan aksesnya mereka terhadap media sosial, terhadap teknologi informasi dan terhadap perlawanan terhadap hoax, itu juga kita ingin mendorong mereka untuk berkolaborasi, untuk gotong royong sama-sama melawan hoax, gitu, khususnya isu-isu yang bertema atau seputar perempuan. Itu yang ingin kita dorong. Perempuan kan kalau membagikan informasi itu biasanya lebih rajin, gitu loh, karena grup WhatsApp-nya atau pertemanannya lebih banyak dan sifat pertemanannya biasa lebih awet. Seperti itu. Nah, itu menjadi potensi banget Mas Airil untuk meningkatkan kegiatan periksa fakta yang kita lakukan baik oleh Mavindo ataupun kawan-kawan media. Kurang lebih seperti itu Mas Airil. Nah, ini menarik nih yang Mas Dedi sudah jelaskan ya. Karena kan kalau kita bicara itu tadi kategori ya, ada kategori mahasiswa dan juga ada kategori perempuan gitu kan. Ya kalau kita bicara biasanya nih kaum netizen julid, ini wah Mavindo nih kenapa perempuan, kenapa nggak laki-laki juga gitu kan. Pasti ada yang julid-julid seperti itu tuh. Dan penjelasan dari Mas Dedi tadi sudah cukup menjawab saya rasa masalah kategori pentingnya perempuan, dan benar bahwa perempuan itu sebenarnya kalau kita bicara dari segi kultur juga dia kan madrasahnya di keluarga kan. Jadi anak-anak, bapak-bapaknya gitu kan, suami-suaminya itu pasti kan ya pusatnya di perempuan. Ya. Nah, terus buat yang mau ikut nih Mas Dedi nih ya, buat yang mau ikut tertarik gitu kan, pasti ada pertanyaan, ini gimana sih cara ikutnya, syarat-syaratnya apa aja sih, terus harus ngapain biar bisa ikut, itu apa aja Mas? Ya, jadi sebenarnya dari lomba ini ya, Mas Hairil dan kawan-kawan, setahu saya ya, dan saya coba bertanya ya kepada kawan-kawan terdekat saya, ini lomba yang relatif mudah gitu loh, dan asik. Kenapa? Yang pertama gratis, jelas dong hari gini ya kan. Dulu zamannya kita mahasiswa kan kalau nggak gratis kayaknya agak berat ya Mas Hairil ya. Apalagi anak kosan kan, gitu. Kadang aja makan itu ada waktu-waktunya tuh. Kalau tanggal muda tuh biasanya banyakkan lauknya daripada nasinya. Kalau tanggal tua banyakkan nasinya daripada lauknya. Oke, itu intermezzo sedikit ya. Nah, jadi dari lomba ini intinya gratis Mas Hairil. Tidak dipungut biaya pendaftaran, baik dari kategori mahasiswa ataupun untuk kategori perempuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, syaratnya apa? Simple, gitu loh, sederhana. Yaitu apa? Untuk mahasiswa, dia aktif sebagai mahasiswa tingkat D3, D4, ataupun S1. Seperti itu. Nah, kalau untuk perempuan, itu usia minimal 17 tahun. Kemudian mereka dibebaskan berangkat dari beragam latar belakang profesi seperti itu. Nah, jadi syaratnya simpel banget, cuma ada gitu keunikan tersendiri. Karena memang kita ingin mempopulerkan Indonesia Periksa Fakta ya, Mas Hairil ya. Syaratnya itu mudah, yaitu apa? Para calon peserta diminta untuk membuat video yang isinya menjelaskan beberapa hal. Pertama, gitu loh, latar belakang dia untuk ikut Lomba Indonesia Periksa Fakta 2 apa sih? Itu tinggal dijelaskan dalam video itu. Terus yang kedua, seberapa penting sih periksa fakta itu dalam kacamata calon peserta? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, gitu, karena ini kontennya positif, terus ini bermanfaat buat orang lain, yuk para peserta diminta juga untuk mengajak publik, halayak atau kawan-kawannya untuk mengikuti lomba ini. Gitu loh. Jadi syaratnya mudah banget, mudah banget itu. Gitu loh. Jadi gratis, cuma tinggal buat video ya kan, terus posting. Apalagi hari ini kalau bicara tentang kawan-kawan muda ya, gitu loh, mahasiswa ya kan, sehari aja posting minimal 2 kali, maksimum 8 kali dalam sehari.
gitu loh. Itu berdasarkan riset juga. Nah, itu lebih mudah untuk membuat video seperti itu. Ibu-ibu perempuan pun juga seperti itu ya kan. Mungkin apa namanya, di TikTok sering aktif tuh ya kan, memberikan apa namanya, tips, trik dan segala macam. Itu simple banget. Videonya juga durasinya cuma 30 detik sampai 1 menit, Mas Hairil. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan gitu untuk tidak mengikuti lomba ini. Apalagi mengingat hadiahnya, ya kan, lumayan lah, cukup wow lah, ya kan, di era pandemi begini kan, ngikutin lomba gratis terus dapat hadiah yang menarik gitu. Kalau saya nggak jadi panitia, mungkin saya ikutan Mas Hairil. Mungkin Mas Hairil juga kali kan? Gitu. Oke, wah ini syaratnya gampang banget sih kalau saya bukan orang Movindo mah ikut deh saya. Beneran. Makanya. Karena saya sampai detik ini mahasiswa, Mas. Mahasiswa abadi. Itu dia. Umur boleh tua, jiwa mahasiswa ya kan. Oh iya, mesti ya, dijaga itu. Nah, menarik ini yang tadi Mas Dedi bilang bahwasanya ada video pengenalan ya kan. Bahwa kenapa sih harus ikut, dan itu harusnya sih nggak susah ya harusnya ya. Karena kalau kita bicara sekarang ada TikTok, terus juga ada snack video segala macam, dan banyak sekali kawan-kawan mahasiswa berkreasi di situ, dan juga kaum ibu-ibu atau perempuan itu juga banyak berkreasi di situ. Jadi harusnya tidak susah. Itu harusnya tidak susah dengan cara seperti itu. Nah, tadi Mas Dedi sudah sebutkan bahwa ini manfaatnya, terus juga ada ya buat mahasiswa yang kaum fakir kuota ini juga memudahkan, karena apa namanya, sekarang itu cuma satu orang. Kalau yang tadinya grup itu kan pasti satu wifi apa dibagi-bagi, dan itu biasanya boros tuh buat anak kosan kan. Iya, gitu. Nah, betul. Sekarang udah individu, artinya lebih mudah lagi dari yang sebelumnya. Nah, terakhir nih Mas, jadi terakhir gitu kan, biar para kaum muda, mahasiswa dan perempuan mau ikut, apa nih pesan-pesannya? Cara mengikuti lomba ini mudah banget, terus gratis, terus hadiahnya menarik, dan manfaatnya itu buat kawan-kawan pribadi sendiri ya, baik mahasiswa ataupun kawan-kawan perempuan, itu bisa meningkatkan kecakapan literasi, bisa memiliki kemampuan periksa fakta. Tentu di era digital, banyaknya informasi, itu penting banget Mas Hairil, gitu loh, untuk menentukan pilihan kita di berbagai sektor ya, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik gitu loh, ketika kita memiliki kemampuan periksa fakta ini. Dan yang kemudian juga tahu nggak sih kalau pemeriksa fakta ini sebenarnya profesi? Itu di kita itu ada sekitar ratusan organisasi ya, gitu loh, mungkin hampir sekitar 200-an ya Mas Hairil, itu organisasi media dan non media yang terdaftar di International Fact Checking Network atau IFCN. Nah, mereka itu bekerja sebagai pemeriksa fakta, gitu loh. Kerjanya ada yang di media, ada yang di pemerintahan, ada yang di NGO atau CSO, gitu loh. Jadi ini profesi, gitu loh. Artinya bisa dijadikan sebagai mata pencarian ketika kawan-kawan serius. Nah, tapi gitu loh, lebih dari itu semua, kenapa kita mesti mengikuti lomba ini? Kenapa kita mesti mendukung Indonesia Periksa Fakta? Alasannya satu, kalau kita cinta Indonesia dan kita ingin Indonesia kebal dari hoax, ayo sama-sama kita memiliki kemampuan periksa fakta dengan mengikuti Lomba Indonesia Periksa Fakta 2 yang dibuat oleh Mavindo. Gitu Mas Hairil. Berarti ibarat kata itu lomba seperti ini satu langkah vaksinasi terhadap masyarakat terhadap hoax ya. Yep. Itu pesan-pesan yang menarik dari Mas Dedi, dan buat kawan-kawan Mavindoers yang masih mahasiswa, kalau sampai nggak ikut, kebangetan. Gitu. Ini gratis, hadiahnya menarik, terus juga mengenalkan profesi baru. Jadi kalian nggak berebut lagi tuh profesi-profesi yang lain. Ada profesi baru namanya pemeriksa fakta. Dan buat kaum perempuan, ini saatnya. Kaum perempuan ini berdaya, jadi bangsa didaya. Jadi dengan perempuan yang berdaya, bangsa kita bisa lebih maju, dan juga dengan perempuan yang melek literasi digital, bangsa kita akan
jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Dedi. Sharing yang juga, luar biasa. Mantap banget hari ini. Oke, begitu aja Mavindoers. Jangan lupa link pendaftaran pasti ada di bagian deskripsi. Kalau misalkan kalian mau daftar bisa langsung klik di bagian deskripsi. Dan juga selalu nantikan konten-konten Mavindo dan juga update terkait Indonesia Periksa Fakta 2 di kanal YouTube-nya Mavindo. Jadi itu aja. Akhir kata dari saya, Muhammad Hairil Haisi dan juga Mas Dedi. Sampai jumpa di konten Mavindo lainnya. Bye. Terima kasih.